Kamu berdiri di depan cermin. Cahaya pagi menyentuh kulitmu dengan lembut. Tapi yang terlihat bukan sekadar tubuh. Yang kamu lihat adalah penilaian, adalah kenangan, adalah luka. Dan perlahan kamu mulai menyadari yang kamu tatap bukan hanya daging dan tulang, melainkan identitas. Tubuhmu bukan benda mati. Ia adalah narasi. Narasi tentang bagaimana kamu dipandang saat kecil. Tentang bagaimana kamu berusaha menyesuaikan diri di dunia yang tak henti memberi standar. Tentang caramu menarik bahu saat berjalan, atau menahan napas setiap kali kamera mengarah padamu. Tubuhmu menyimpan semuanya. Ia mencatat rasa malu, kegagalan, keberanian, dan keinginan. Namun di balik semua itu ada sebuah paradoks yang jarang kita bicarakan secara jujur. Jika tubuh adalah milikmu, mengapa kamu sering merasa asing terhadapnya? Mengapa kamu merasa perlu memperbaiki sesuatu yang seharusnya menjadi rumahmu sendiri? Mungkinkah tubuh bukan sekadar wadah, tapi juga cermin dari karakter, yang bukan hanya mencerminkan siapa dirimu, tapi juga membentuknya? Apa yang terjadi pada jiwa seseorang ketika tubuhnya terus-menerus dibenci, dibandingkan, dikoreksi, dan dikondisikan? Dan lebih jauh lagi, bagaimana jika tubuh ideal yang selama ini kamu kejar sesungguhnya bukan milikmu, melainkan warisan konstruksi orang lain yang telah kamu adopsi tanpa sadar? Kita sering membayangkan tubuh sebagai entitas pasif. Kamu yang berpikir, kamu yang merasa, dan tubuh hanyalah pengikut. Tapi, bagaimana jika sebaliknya yang terjadi? Bagaimana jika bentuk tubuhmu, postur tubuhmu, ritme napasmu, secara diam-diam memengaruhi cara kamu berpikir, mencinta, merasa berani, atau merasa takut? Masihkah kamu percaya bahwa kamu adalah makhluk yang bebas? Jika bahkan tubuhmu telah diprogram untuk menyembunyikan bagian-bagian dari dirimu yang dianggap tidak pantas. Bayangkan tubuh sebagai alat musik, yang selama ini disetel bukan untukmu, tapi untuk telinga para penonton yang tak pernah benar-benar puas. Kamu diajari cara duduk dengan rapi, berdiri dengan tegak, menyembunyikan perut, membentuk lengan, meniruskan wajah. Namun dalam proses itu, apa saja yang telah hilang dari dirimu? Dan kini, ketika kamu mulai merasa kehilangan arah, kehilangan gairah, kehilangan koneksi dengan dirimu sendiri, mungkin itu bukan semata krisis mental. Mungkin itu tubuhmu yang sedang memberontak, karena ia lelah terus-menerus menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Lalu muncul pertanyaan besar. Jika tubuh mampu membentuk karakter, maka karakter macam apa yang tercipta dari tubuh yang dibenci? Kita perlu menyelami akar dari persoalan ini, lebih dalam dari sekadar pantulan di cermin, lebih sunyi dari sekadar program diet, dan mulai menggali siapa yang sebenarnya membentuk citra tubuh ideal itu, dan mengapa kita mempercayainya. Tubuhmu bukan semata milikmu. Ia adalah hasil dari negosiasi panjang antara keinginan terdalammu dan pengaruh dunia luar yang terus-menerus membentukmu tanpa henti. Mungkin kamu merasa telah memilih untuk merawat tubuhmu, memilih untuk tampil lebih baik, memilih berolahraga, berdandan, menurunkan berat badan, atau membentuk otot. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu benar-benar pilihan, ataukah bentuk penyesuaian? Inilah akar dari masalah yang sering tersembunyi. Tubuh kita tidak dibentuk oleh cinta, melainkan oleh ketakutan. Ketakutan akan penolakan. Ketakutan tak cukup menarik, ketakutan tak disukai, ketakutan tak dianggap bernilai. Dan rasa takut itu bukan muncul dari ruang hampa. Ia tumbuh dari sebuah sistem yang tak kasat mata, namun sangat kuat, budaya. Budaya yang sejak kecil telah membentuk citra ideal dalam pikiran kita. Tubuh ramping, kulit bercahaya, dada bidang, perut rata, pinggang kecil, rahang tegas. Citra-citra itu hadir di layar, dalam iklan, dalam pujian orang dewasa, dalam ejekan teman sekolah, bahkan dalam gestur tak sadar dari orang yang kita kagumi. Semua itu kita serap tanpa filter. Psikolog seperti Carl Rogers menyebut proses ini sebagai introjeksi, ketika nilai-nilai dari luar diserap begitu saja ke dalam diri, tanpa pernah dipertanyakan. Kita pun mulai menilai tubuh kita dengan mata orang lain. Tubuh tak lagi menjadi pengalaman, melainkan proyek. Kamu tidak benar-benar merasakan tubuhmu. Kamu mengelolanya, seperti sebuah properti. Dan disinilah letak luka kolektif kita. Kita hidup di dalam tubuh, tapi tidak menghuninya. Kita hidup untuk memperbaikinya, menyembunyikannya, menjualnya, menilainya, namun sangat jarang benar-benar mendengarkannya. Filsuf Maurice Merleau-Ponty pernah berkata bahwa tubuh bukanlah benda yang kamu miliki, melainkan jendela utama tempat kamu mengalami dunia.
Tanpa tubuh, tidak ada pengalaman, tidak ada aku. Namun dalam budaya modern, tubuh justru dipisahkan dari kesadaran. Kita mengutamakan pikiran, memuja produktivitas, dan merendahkan tubuh sebagai sekadar wadah biologis. Padahal tubuh adalah psikologi yang mengambil bentuk. Cara kamu menegang saat cemas, cara kamu menutup bahu saat malu, cara kamu menahan napas saat takut, semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah bahasa. Bahasa dari bagian terdalam dirimu yang tak bisa menyampaikan dirinya lewat kata-kata. Dan jika tubuh adalah bahasa, pertanyaannya, siapa yang pertama kali menuliskan narasinya? Sejak kecil, tubuhmu sudah dinilai gemuk, kurus, tinggi, pendek, cantik, jelek. Namun tak ada yang mengajarkanmu bahwa tubuh adalah medan spiritual, ruang perjumpaan antara luka dan kesadaran, antara warisan dan pilihan. Kamu hanya diberi standar tanpa ruang untuk bertanya, apakah standar itu benar-benar untukku? Kini kamu mulai mengerti. Masalahnya bukan pada tubuhmu, melainkan pada cermin yang kamu gunakan untuk menilainya. Cermin itu dibentuk oleh sejarah, oleh trauma budaya, oleh kapitalisme yang menyamar jadi motivasi. Kamu tidak pernah diajari untuk hadir di tubuhmu. Sebaliknya, kamu diajari untuk mengendalikan, membentuk, memperindah, dan menyembunyikan. Dan semakin kamu hidup dalam tubuh yang kamu anggap sebagai musuh, semakin jauh pula kamu dari jati dirimu sendiri. Jadi pertanyaannya bukan lagi, bagaimana cara punya tubuh ideal? Melainkan, siapa aku tanpa semua definisi yang dunia berikan tentang tubuhku? Kita belum menemukan jawabannya. Namun kita cukup jauh untuk mulai bertanya, apa akibatnya jika kita terus mengabaikan hubungan kita dengan tubuh dan menjalani naskah yang sebenarnya bukan milik kita? Kamu berjalan melewati etalas toko. Tanpa sadar, kamu membandingkan tubuhmu dengan manekin yang berdiri di sana. Kamu melihat influencer tersenyum dengan tubuh yang sempurna. Dan tiba-tiba, kamu merasa ada yang salah dengan dirimu. Saat menatap cermin, yang kamu lihat bukanlah dirimu sendiri, melainkan daftar kekurangan yang tak berujung. Tanpa kamu sadari, tubuhmu telah menjadi medan perang yang sunyi. Pertempuran antara apa yang kamu rasakan dan apa yang seharusnya kamu rasakan. Antara tubuh nyata yang kamu miliki dan tubuh ideal yang disisipkan secara halus oleh sistem. Inilah konsekuensi yang tak terlihat. Tubuh berhenti menjadi rumah dan berubah menjadi penjara. Bukan jeruji besi, melainkan standar yang tak pernah bisa dipuaskan. Bukan cambuk fisik, tapi bisikan-bisikan kecil di kepala. Kamu terlalu gemuk. Kamu harus lebih kekar. Kamu tidak menarik. Kamu tidak cukup. Semakin kamu percaya pada suara-suara itu, semakin jauh kamu dari pusat dirimu sendiri. Kamu mulai hidup terpisah dari tubuhmu, membangun persona, mencari validasi dari luar, berharap pujian mampu mengisi kekosongan dalam dirimu. Namun, itu tidak pernah cukup. Psikologi modern menyebut kondisi ini sebagai dissociation, sebuah proses di mana seseorang secara psikologis memisahkan diri dari tubuh dan emosinya sebagai bentuk perlindungan terhadap rasa sakit. Namun dalam konteks budaya tubuh ideal, kita semua sedikit demi sedikit menjadi terpisah. Kita kehilangan kemampuan mengenali sinyal dasar seperti lapar, lelah, atau kebutuhan akan sentuhan. Yang kita kenali hanya target-target, kalori, angka pada timbangan, ukuran pakaian. Kita diajarkan mengelola tubuh layaknya proyek startup. Dioptimalkan, dimonetisasi, dipamerkan. Dan dalam proses itu kita kehilangan keintiman paling mendasar, keintiman dengan diri sendiri. Inilah jebakan tersembunyi dari budaya tubuh ideal. Ia tidak hanya mengatur bagaimana kamu memandang tubuhmu, tapi juga bagaimana kamu menjadi manusia. Saat kamu diberitahu bahwa nilai dirimu bergantung pada bentuk tubuh, kamu mulai membentuk karakter bukan dari kejujuran, melainkan dari kompensasi. Kamu menjadi perfeksionis bukan karena mencintai detail, tapi karena takut gagal dinilai. Kamu menjadi workaholic bukan karena haus tantangan, tapi karena ingin merasa cukup. Kamu menjadi pendiam atau terlalu ramah bukan karena sifat alami, tapi karena tubuhmu membuatmu malu untuk tampil apa adanya. Tubuh membentuk karakter, bukan lewat bentuk fisiknya, melainkan melalui narasi yang kamu percaya tentangnya. Lebih dari itu, ketika satu generasi hidup dalam disosiasi, generasi berikutnya mewarisi luka yang sama. Anak-anak menangkap dari tatapan orang tua mereka, menyerap cara ibunya berbicara tentang tubuhnya. Mereka menyaksikan bagaimana sang ayah menertawakan kegemukan. Mereka menangkap pesan bahwa tubuh adalah sesuatu yang bisa mempermalukan atau memuliakan.
Bayangkan betapa dalam dampaknya bagi masyarakat. Kita tumbuh di dunia yang memuja kesempurnaan tubuh, namun justru menciptakan manusia-manusia yang rapuh. Manusia yang hidup dalam kepura-puraan, yang selalu haus akan pengakuan, yang takut menjadi diri mereka sendiri. Tubuh bukan sekadar tempat tinggal, ia adalah cermin bawah sadar jiwa. Dan selama kita terus menolak tubuh apa adanya, kita pun akan terus menolak bagian terdalam dari diri kita sendiri. Namun sekarang, pertanyaannya bukan lagi sekadar tentang kerusakan, melainkan, bisakah kita memberontak? Apakah kamu yang telah terperangkap dalam peperangan ini selama bertahun-tahun, berani memilih untuk keluar dan mulai hidup berdampingan dengan tubuhmu, bukan melawannya? Itulah pintu gerbang menuju bab selanjutnya. Kamu berdiri di depan cermin, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mendengarkan. Bukan untuk menilai hasil, tapi untuk menyadari bahwa tubuhmu bukanlah proyek, musuh, atau trofi, melainkan sekutu yang selama ini sudah bersuara, walau kamu tak pernah diajari untuk mendengarnya. Disinilah pemberontakan sejati dimulai. Bukan dengan melawan tubuh, tapi dengan membatalkan kontrak diam-diam yang selama ini kamu tanda tangani. Kontrak yang mengatakan kamu baru layak dicintai jika tampak ideal. Kontrak yang menyamakan nilai dirimu dengan otot, tulang pipi, atau angka di timbangan. Kontrak yang ditulis oleh iklan, algoritma, dan trauma kolektif. Kamu bisa mengakhirinya sekarang dengan satu keputusan kecil tapi revolusioner. Membatalkan narasi lama dan menulis ulang kisah tubuhmu. Sejarah penuh dengan mereka yang menentang norma tubuh dan menciptakan makna baru dari reruntuhannya. Nietzsche berkata bahwa tubuh adalah kebijaksanaan terdalam. Pikiran hanyalah gema dari apa yang dirasakan tubuh. Siddhartha Gautama mencapai pencerahan justru setelah berhenti menyiksa tubuhnya. Simone de Beauvoir membongkar ilusi tentang feminitas sebagai konstruksi tubuh yang dikendalikan oleh budaya patriarki. Mereka semua memiliki satu kesamaan, kesadaran bahwa tubuh adalah sumber kebijaksanaan, bukan objek kontrol. Lalu, bagaimana bentuk perlawanan ini di zaman sekarang? Bukan sekadar body positivity, yang hanya jadi tren sesaat, melainkan body intimacy. Hubungan nyata antara dirimu dan tubuhmu, seperti menjalin hubungan dengan orang yang kamu cintai. Kamu mulai bertanya, apa sebenarnya yang tubuhku butuhkan? Bukan hanya gizi dan olahraga, tapi juga sentuhan, istirahat, tarian, keheningan, serta ekspresi yang tulus. Kamu mulai makan bukan untuk mengubah bentuk tubuh, tapi untuk menghormatinya. Kamu bergerak bukan karena benci lemak, tapi karena tubuhmu senang bergerak. Kamu mengenakan pakaian bukan untuk menyembunyikan, tapi untuk merayakan keberadaanmu. Dan yang paling mendasar, kamu berhenti menunggu izin dari luar untuk merasa utuh. Kamu mencabut definisi nilai dirimu dari tangan orang lain dan mengembalikannya ke dalam dirimu sendiri. Perlawanan ini tidak keras, tapi dalam, sunyi, radikal. Karena kamu sedang membalik sistem nilai dunia dan menanam benih peradaban baru. Peradaban yang menghargai kehadiran dibanding performa, yang melihat tubuh bukan sebagai hambatan spiritual, tapi sebagai gerbang menuju penyembuhan batin. Bayangkan jika satu generasi mulai melakukan ini. Anak-anak akan tumbuh bukan dengan rasa malu, tapi rasa syukur. Pasangan saling mencintai bukan karena tubuh masing-masing memenuhi standar, tapi karena tubuh mereka jujur. Masyarakat akan mulai menilai seseorang dari getaran keaslian, bukan dari simetri wajah. Dan kamu akan mulai hidup dengan rasa pulang. Pulang ke rumahmu yang sejati. Tubuh yang telah bersamamu sejak awal dan selalu siap menuntunmu, asal kamu mau mendengarnya. Tapi bahkan ini baru permulaan. Karena di balik semua pemberontakan ini, ada satu kebenaran terakhir yang menunggu. Kebenaran yang akan mengubah cara kamu melihat realitas, identitas, bahkan eksistensimu sendiri. Kamu duduk diam dalam keheningan. Tidak ada yang harus kamu capai. Tidak ada yang harus kamu ubah. Dan tiba-tiba kamu merasa hadir. Bukan sebagai peran sosial. Bukan sebagai target. Tapi sebagai dirimu sendiri. Kamu sadar, tubuhmu bukan milik masa depan. Ia adalah penyaksi dari setiap versi dirimu yang pernah ada. Ia mengingat segalanya. Tawa pertama, trauma pertama, tarikan napas di tengah tangis, pelukan yang tak jadi kau balas. Dan kini kamu melihatnya. Tubuh bukan sekadar kendaraan. Ia adalah manifestasi dari jiwa yang telah lama kamu abaikan. Bukan hanya sesuatu yang membawamu melalui hidup, tapi sesuatu yang membentuk bagaimana kamu hidup.
Inilah kebenaran terdalam yang selama ini disembunyikan oleh citra-citra palsu. Tubuh adalah karakter. Cara kamu berdiri mencerminkan bagaimana kamu berdamai dengan dunia. Cara kamu bernapas menunjukkan sejauh mana kamu menerima dirimu sendiri. Ketegangan di bahu, perut yang menciut, dada yang mengencang, semuanya adalah bahasa dari luka yang belum didekap. Tapi sekaligus, tubuh juga adalah peluang. Sebab seperti tanah, ia bisa menumbuhkan apapun yang kamu tanam. Kamu bisa menanam rasa malu, dan tubuh akan melengkung, bersembunyi, mengecil. Tapi kamu juga bisa menanam keberanian, dan tubuh akan berdiri, terbuka, berjalan ke arah cahaya. Carl Jung pernah berkata, "We do not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious." Dan kamu sekarang tahu, kegelapan itu bukan sesuatu di luar dirimu. Ia adalah bagian tubuhmu yang selama ini tidak pernah diberi ruang untuk bicara. Pinggangmu yang sakit bukan musuh. Itu pesan. Lututmu yang lelah bukan kelemahan. Itu peringatan. Berat badanmu, kulitmu, lengkungan tubuhmu, semuanya adalah huruf-huruf dari kitab kehidupan yang sedang kamu tulis. Tubuh bukan hambatan spiritual. Ia adalah altar, tempat di mana kamu bisa jatuh, belajar, bangkit, dan akhirnya pulang. Dan ketika kamu benar-benar mengerti ini, segalanya berubah. Kamu tak lagi mengejar bentuk ideal. Kamu mulai hidup secara ideal. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu sadar kesempurnaan tidak pernah menjadi tujuan. Keutuhanlah yang menjadi panggilanmu. Lihat sekelilingmu sekarang. Siapapun yang kamu temui sedang menanggung cerita tubuhnya sendiri. Ada yang sedang memberontak, ada yang sedang menyerah, ada yang diam-diam berdoa lewat tiap tarikan napas. Dan kamu kini menjadi bagian dari mereka yang mendengarkan. Yang berani membuka surat dari tubuh. Yang siap hidup bukan untuk memenuhi citra, tapi untuk menjadi sumber cahaya yang lahir dari keutuhan batin. Karena tubuhmu bukan musuh, bukan proyek, bukan kutukan. Tubuhmu adalah rumahmu. Dan rumah ini, akhirnya kau ingat kembali jalannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada orang-orang terdekat, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini. Tinggalkan juga komentar atau pemikiran Anda di bawah. Saya selalu senang membacanya. Semoga hari Anda dipenuhi kebahagiaan dan energi positif. Sampai jumpa di video berikutnya.